Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat, tetap semangat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian semua siap mengikuti dan melanjutkan pelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan pada pelajaran hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Tetap semangat ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas pelajaran Quran Hadis kelas 4 semester 1 dalam bahasan bab 5 belajar bacaan idhar dan ikhfa. Dalam ilmu tajwid kita mengenal ada hukum nun mati dan tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf hijaiyah yang 28, maka hukum bacaannya ada 4 macam. Yang pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang idhar dan ikhfa. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada idhar. Apa itu idhar? Idhar artinya jelas. Itu kalau menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, idhar artinya apabila ada nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf halki, maka cara membaca nun sukun atau tanwinnya itu harus jelas. Tidak boleh samar, tidak boleh dengung. Huruf-hurufnya disebut juga dengan huruf halkiyah. Kenapa disebut huruf halkiyah? Karena makhrajnya atau tempat keluar hurufnya berasal dari tenggorokan. Dengan demikian, hukum idhar yang berhubungan dengan hukum nun mati atau tanwin disebut juga dengan idhar halki. Adapun jumlah hurufnya ada 6 huruf. Yang pertama ada hamzah, ha, ain, ha, kho, ghin. Itu huruf-huruf idhar halki. Nah, supaya kalian lebih jelas lagi, lebih paham lagi, Ibu akan memberikan beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, ada contoh kalimat waman aroda. Di sana terdapat nun sukun menghadapi hamzah. Maka nun tersebut harus dibaca jelas, tidak boleh samar, tidak boleh dengung, karena hukum bacaannya adalah idhar. Contoh kalimat yang kedua ada kalimat inhum illa. Di sana terdapat nun sukun
menghadapi ha, maka nun sukun tersebut juga harus dibaca jelas karena hukum bacaannya adalah idhar. Yang ketiga, ada yang memakai tanwin. Contoh kalimatnya ihsanan imma. Di sana ada tanwin menghadapi hamzah. Maka tanwin tersebut harus dibaca jelas, tidak boleh dengung, tidak boleh samar karena hukum bacaannya idhar. Yang keempat, ada contoh kalimat wasi'an hakima. Di sana terdapat tanwin menghadapi ha, maka tanwin tersebut harus dibaca jelas. Bagaimana? Sampai di sini kalian mengerti? Ibu harap kalian mengerti ya. Kita lanjut. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya samar-samar. Itu kalau menurut bahasa. Kalau menurut istilah, ikhfa artinya apabila ada nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 15, maka cara membaca nun sukun atau tanwin tersebut harus samar-samar. Tidak boleh jelas, tidak boleh dengung. Jadi ini kebalikan dari yang tadi. Kalau idhar harus dibaca jelas, sedangkan ikhfa harus dibaca samar-samar. Adapun jumlah huruf ikhfa ada 15, yaitu sebagai berikut. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, zod, to, zod, fa, qaf, kaf. Nah, ikhfa pada hukum nun matik dan tanwin disebut juga dengan ikhfa hakiki. Adapun pembagiannya, ikhfa yang hurufnya 15 terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang termasuk pada ikhfa aqrab atau artinya dekat. Yang kedua ada yang termasuk pada ikhfa ausat atau artinya tengah-tengah. Dan yang ketiga ada yang termasuk pada ikhfa ab'ad atau artinya jauh. Nah, itu penjelasan tentang ikhfa. Nah, supaya kalian lebih mengerti lagi, lebih paham lagi, Ibu akan memberikan beberapa contoh ikhfa sebagai berikut. Yang pertama ada contoh afa'anta takunu. Di sana terdapat nun sukun menghadapi ta. Maka nun sukun tersebut harus dibaca samar-samar. Tidak boleh dibaca jelas karena hukum bacaannya adalah ikhfa. Yang kedua ada contoh kalimat fa'anzalna. Di sana terdapat nun sukun menghadapi zai. Maka nun sukun tersebut harus dibaca samar-samar. Yang ketiga, ada yang memakai tanwin. Contoh kalimatnya basyarun sawiya. Di sana terdapat tanwin menghadapi sin. Maka
tanwin tersebut harus dibaca samar-samar. Yang keempat, ada contoh abdan syakura. Di sana terdapat tanwin menghadapi shin, maka tanwin tersebut harus dibaca samar-samar, tidak boleh jelas karena hukum bacaannya adalah ikhfa. Sampai di sini kalian semua paham? Ibu harap kalian semua paham, mengerti, bisa memberikan lagi contoh-contoh yang lainnya di rumah ya. Mungkin untuk pelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.